Selamat datang kembali di channel Cahaya Hati bersama saya Sugianto Sulaiman. Kemarin hari Jumat tepatnya minggu yang lalu kita diundang oleh satu organisasi untuk mengusulkan Gus Dur menjadi pahlawan nasional. Ya, ini suatu langkah yang baik. Beliau, Gus Dur maksudnya, terkenal dengan tindakan-tindakan beliau membela kaum yang minoritas, tertindas, rakyat-rakyat kecil dan sebagainya. Tindakan Gus Dur ini mencerminkan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena itu pantas beliau memperoleh gelar pahlawan nasional. Nah, dalam video sebelumnya, saya meminta agar kita dapat adil. Adil terhadap diri kita sendiri, adil terhadap keluarga dan orang-orang sekitar kita. Kadang tidak gampang kita bersikap adil. Adil itu menurut siapa? Misalnya saja, orang yang ngerokok, yang keracunan merokok, dia tahu merokok itu tidak sehat, bisa mendatangkan penyakit, memboroskan uang, dan seterusnya. Tetapi dia tetap merokok. Nah ini. Enggak gampang. Teorinya gampang, prakteknya susah. Menegakkan keadilan itu memerlukan ketegasan dan keberanian. Saya pernah suatu hari kedatangan seorang ibu-ibu. Umurnya mungkin sudah hampir 75 atau 76. Hampir mendekati 80 tahun. Beliau adalah seorang putri dari landlord, tuan tanah. Bapaknya dulu adalah seorang penguasa tanah. Dia mewarisi dari warisan bapaknya itu hampir 60 rumah. 59 atau 58 rumah, saya tidak tahu persisnya. Pokoknya hampir 60. 60 rumah. Cukup banyak. Nah, 60 rumah, saya tanya ukuran rumahnya berapa, Bu? Macam-macam. Paling kecil itu 6 kali 15. Paling besar itu ada yang 20, ada yang 10. Kali 25, ada yang kali 50. Cukup banyak rumah untuk si ibu ini. Lalu dari suaminya dia juga mendapatkan harta warisan yang tidak kecil. Berupa uang, dolar, perhiasan, dan sebagainya. Intinya ibu ini hidup sejahtera. Nah, lalu apa yang ibu pusingin? Gini Pak Sugi, saya punya 3 anak laki-laki. Si sulung, si tengah, si kecil. Dan 2 anak perempuan. Nah, jadi nomor 1, si sulung itu cowok. Nomor 2 cewek. Nomor 3 cowok. Nomor 4 cewek. Katanya. Nomor 5 cowok lagi. Nah, A, B, C, D, E.
Oke, ceritanya begini Pak Sugi. Sekarang rumah saya itu hampir habis terjual. Dulu saya memberi 10 rumah untuk si sulung. Lalu si tengah, yaitu ketiga anak cowoknya. 10 rumah. Lalu saya dengan kedua putri saya, kami pegang 30 rumah. Nah, hampir 30 lah, nggak sampai 30. Mungkin 20 sekian. Lalu singkat cerita, menurut si ibu ini, rumah yang diserahkan pada anak cowoknya 3 orang itu habis semua. Gak ada bersisa, dijual, dioper tangan, macam-macam. Sehingga ketiga anak itu tidak punya rumah lagi. Nah, lalu tinggal di mana mereka? Kembali ke rumah mamanya. Nah, saya bilang, memang mereka nggak punya anak istri, cerai semua Pak. Tiga-tiganya. Nah sekarang, dari 28 rumah yang saya punya, saya bilang ke anak-anak saya ini, yang 3 orang ini. Setelah saya berunding dengan putri-putri saya, kedua putri saya bilang, gimana jadi ya? Udahlah, Ma, dari 28 ini selain aja sebagian buat mereka lagi. Saya juga berpikir begitu. Lalu kami serahkan lagi. Dari 28 rumah, saya serahkan lagi 8. Saya bagi kepada ketiga anak laki ini. Dalam waktu tidak lebih dari 5 tahun, ketiga kita anak ini menghabiskan lagi ke 8 rumah ini. Yang tersisa 20. Mereka meminta lagi. Dan setiap hari saya digerendengin hal yang sama. Akhirnya, karena nggak tahan, didesek-desek terus, saya berikan lagi 5 rumah untuk dibagi mereka. Dalam waktu singkat, ya habis lagi. Sekarang saya dan kedua putri saya hanya memiliki 15 rumah. Lalu anak-anak cowok ini bilang, Ma, nanti ke 15 rumah ini kami mau. Gak bisa, kata mamanya. Kalian sudah menghabiskan demikian banyak rumah. Ya udah gini aja Ma, nanti mama 1, Cece 1, Meme 1. Ada enciknya 1, adiknya 1. Jadi tinggal 3. Saya bilang gak bisa, saya gak mau. Saya gak peduli. Nah, sekarang dia tanya sama saya, Pak Sugi. Umur saya makin lama makin tua. Apakah adil kalau ke-15 rumah yang masih di bawah kekuasaan saya ini, saya serahkan seperti maunya putra-putra saya itu. Saya tanya pada kedua putri saya, gimana menurut kalian? Ma, menurut mereka, yang penting mama happy deh. Jangan dipikirin Ma. Harta gak dibawa mati kok Ma. Tapi saya pikir, walaupun saya tahu harta tidak dibawa mati,
Tapi kalau rumah ini di tangan mereka, mereka juga tidak bisa gunakan dengan bijaksana. Saya bilang dengan kedua putri saya, daripada kasih mereka, mendingan mama kasih ke orang. Kenapa, Ma? Kalau di tangan lu berdua, mama yakin rumah-rumah ini masih dapat terjaga. Dan ketiga koko kalian itu, ketiga kakak laki-laki kalian itu, kalau ada apa-apa, kalian masih punya uang untuk mengongkosi hidup mereka. Lalu kedua putrinya menjawab, saya nggak mau, Ma. Kami nggak mau. Kami repot ngadepin dia. Mendingan sebelum mama meninggal, kasih aja semuanya, Ma. Nanti mama ikut kami aja. Pokoknya mama bahagia bersama kami. Kami repot menghadapi mereka. Nah, Pak Sugi, sebagai seorang pengacara, sebagai seorang lawyer, saya mesti gimana? Sambil berurai-urai air mata, dia bilang, saya tahu saya salah. Mereka hidup terlalu manja. Akibatnya jadi begini. Sedang kedua putri saya ini, yang satu ibu rumah tangga biasa. Yang bungsu adalah seorang profesional. Dia nggak tergantung dengan kehidupan keluarga. Dia punya penghasilan sendiri. Yang enciknya juga punya suami yang baik. Hidup mereka sejahtera. Punya keluarga kecil yang berbahagia. Tapi saya sekarang bingung, Pak Suki. Saya nggak rela rasanya jika harta ini semuanya saya serahkan kepada anak laki-laki saya yang 3 orang itu. Dalam waktu singkat, mereka pasti menghabiskan harta itu. Dan saya yakin setelah harta itu habis, mereka juga akan merongrong enciknya dan adik perempuannya ini. Saya mesti gimana? Nah, kalau kita berpikir seadil, tidak adil. Untuk ibu ini menyerahkan harta itu kepada ketiga anak laki-lakinya. Kan 60 rumah hampir. 58 atau 59 itu rumah. Sudah habis di tangan mereka. Tersisa cuma 15. Kan ibu itu sebetulnya sudah memberikan mereka 29 atau 28 rumah. Hampir 30 rumah diserahkan kepada ketiga anak laki-lakinya ini. Itu pun habis. Lalu, apakah dia akan menyerahkan? Saya bilang, dengan anak perempuannya, mereka nggak mau tahu, Pak. Mereka bilang, terserah mama. Tapi kalau diminta kasih aja. Saya bilang, kalau dikasih, seperti kata ibu itu, nanti kalau harta ini habis, mereka juga akan minta lagi. Dan kedua anak perempuan ini juga akan dirongrong terus. Nah, inilah kejadian yang menimpa ibu yang sebetulnya cukup kaya ini. Nah, ternyata kekayaan tidak membawa kebahagiaan juga.
Dia bilang, saya Pak, saya nggak mau tinggal di rumah. Soalnya ketiga anak laki ini kembali ke sana dan merongrong saya. Setiap hari minta uang. Kalau saya nggak kasih, mereka ngegerutu. Nah, jadi saya lebih baik tinggal bersama kedua putri saya. Nah, ini yang terjadi. Tapi menurut saya yang paling mencerahkan dari seluruh cerita ini ialah ibu ini mengakui kesalahannya. Saya salah, Pak. Anak-anak ini terlalu manja. Saya kurang dapat mengawasi mereka. Nah, ini keadilan yang seperti apa yang kita harus terapkan. Saya juga tidak bisa memberi nasihat A atau B. Karena kalau kita bilang, kasih aja. Ibu ini nggak mau. Pada hati yang paling kecil, saya masih merasakan betapa ibu ini masih mencintai, menyayangi ketiga putranya. Dia takut anaknya nanti mati kelaparan ketika dia mati. Dia berharap kedua putrinya masih mau meneruskan peran dia. Tetapi kedua putrinya kelihatannya nggak mau. Mereka tidak mau pusing. Nah, inilah persoalan-persoalan keluarga yang banyak sekali kita jumpai. Baik di kalangan orang yang berpunya maupun yang tidak. Nah, celakanya kalau orang yang berpunya masih ada harta yang diperebutkan. Seperti kisah dulu orang kaya Oei Tiong Ham itu meninggal. Bagaimana anak istrinya berebut kekayaan. Masih ada yang diperebutkan. Tetapi kalau sudah miskin, berebut lagi. Nah, gak tahu apa yang mesti diperebutkan. Sudah miskin sengsara lagi. Dan tidak akur. Ini yang paling celaka. Padahal dalam keluarga itu, dalam satu rumah, kita sebagai anggota keluarga harusnya saling mendukung, saling percaya, saling membantu, dan saling menolong. Itu yang mesti kita lakukan. Bukan saling menindas, saling berebut, saling sikut menyikut. Sama dengan satu negara. Itulah yang terjadi. Mudah-mudahan kita bisa menyadari kekeliruan kita ini. Mudah-mudahan kita menuju ke Indonesia yang adil dan sejahtera. Sebagaimana harapan pendiri bangsa kita. Demikian dari saya, Sugianto Sulaiman. Jika Anda suka dengan video-video ini, silakan bunyikan lonceng, share, dan subscribe. Terima kasih.